begitu. Pak, tapi bisa nggak sih kalau ada penambahan tersangka dalam kasus ini? Atau belum P21 juga karena masih tersangkanya masih bisa ditambah atau seperti apa? Bisa banget. Nah, itu bergantung hasil pengembangan penyidikan. Kalau memang ada orang lain yang memang terkait dengan peristiwa itu, bisa sebagai pelaku langsung, bisa juga sebagai turut serta melakukan kegiatan sehingga terjadi perbuatan pidana itu. Jadi bisa bertambah tersangka lain. Kalau dari tersangka sendiri masih bisa mengajukan pra peradilan nggak untuk bebas dari tahanan? Jadi alasan pra peradilan itu kalau memang ada kesalahan menetapkan dia tersangka gitu ya, ada dugaan ya kesalahan prosedur dia ditetapkan sebagai tersangka ya, termasuk penyitaan, penggeledahan, pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan upaya hukum itu ada dugaan dilanggar oleh penyidik, maka ada ruang untuk mengajukan pra peradilan gitu. Pak, tapi kalau alat bukti yang belum kuat itu mungkin nggak Pak sampai akhirnya belum P21? Ya jelas, karena alat bukti itu sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 184 ada 5 macam. Nah, dan namanya alat bukti sah itu harus ada harmonisasinya. Makanya pada putusan pengadilan itu sering menggunakan kalimat berdasarkan fakta yang berkesesuaian gitu antara alat bukti satu dan lainnya. Alat bukti satu itu kan surat gitu ya. Alat bukti 2 itu keterangan saksi, ketiga keterangan ahli, keempat keterangan tersangka atau terdakwanya, kemudian alat bukti petunjuk. Jadi ada 5 alat bukti ini dan berkesesuaian, itu yang menjadi dasar hakim untuk memvonis mengatakan seseorang itu terpenuhi unsur melanggar pidana undang-undang apa, pasal berapa yang dituduhkan kepada orang. Tapi Pak, melihat kasusnya Nikita Mirzani, ya, artinya kan dia udah berapa bulan ini ternyata buktinya belum kuat, ya, gitu loh, masih dicari bukti. Terlalu dini nggak sih untuk dia akhirnya langsung ditahan gitu loh? Oh tidak, saya katakan tadi penahanan di tahap penyidikan itu untuk kelancaran penyidikan, gitu. Ya bisa itu yang namanya kewenangan subjektivitas penyidik, ya dengan pertimbangan satu dulu sesuai dengan hukum acara pidana ancamannya lebih dari 5 tahun. Nah, jadi kalau ancaman lebih dari 5 tahun itu pun hukum acara bukan mengatakan harus ditahan, dapat ditahan gitu ya, dapat. Dan ada beberapa pasal pengecualian seperti penggelapan, penipuan itu ancamannya hanya 4 tahun, tetapi bisa ditahan. Ada pengecualian, yaitu diatur di dalam hukum acara gitu ya. Nah jadi lagi-lagi kalau ditanya tadi apa nggak terlalu dini, ya tidak. Ya sementara penyidik mempertimbangkan kekhawatiran yang bersangkutan melarikan diri, mengulangi perbuatannya atau menghilangkan barang bukti, ya sehingga terganggu kelancaran penyidikan, maka dilakukanlah penahanan dalam kasus yang sama maksudnya. Jadi kalau dalam kasus yang sama itu tidak selalu bisa bersamaan berjalan ya. Ada pertimbangan-pertimbangan lain yang mungkin diharuskan dulu yang sudah duluan ditangani penegak hukum, misalnya pidananya yang sudah berjalan gitu. Dan bisa juga duluan mengajukan gugatan. Ya, ada pertimbangan tertentu yang bisa berjalan bersamaan atau harus selesai satu persatu dulu yang sudah lebih dulu masuk dalam proses hukum.